Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul dampak dari mendengar. Satu ayat yang mau kita baca terlebih dahulu dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20. Yesaya 42 ayat yang ke-20 dalam terjemahan baru edisi 2 dikatakan, banyak yang kau lihat tetapi tidak kau perhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Puji nama Tuhan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan berkhotbah saat ibadah di gereja gitu ya, ada banyak mungkin dari kita yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Ada dari kita yang mungkin sibuk main HP ya. Mungkin ada juga dari kita yang sibuk mengobrol dengan teman kanan kiri kita. Atau mungkin ada juga dari kita yang tertidur pulas ketika mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin tampaknya kita mendengarkan tapi pikiran kita melayang-layang. Ya, kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Dampaknya apa? Dampaknya kita tidak mengalami kemajuan secara rohani. Ya, dampaknya juga iman kita menjadi semakin lemah. Kemudian kita mudah kecewa dan putus asa. Kita mudah terbawa emosi. Kita mudah menjadi orang yang tersinggung. Kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Hanya karena apa? Hanya karena kita menyepelekan soal mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ya. Alkitab menegaskan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan juga Alkitab juga menegaskan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, puji nama Tuhan. Maka hasilnya akan berbeda, ya. Hasilnya akan berbeda bila kita mau mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan itu dengan seksama. Ibarat benih, ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ibarat benih yang ditaburkan di tanah yang baik, benih itu akan berbuah. Nah, berbuahnya seperti apa? Dia akan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Benih itu akan bertumbuh, akan berbuah. Nah, kita menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin hari semakin tidak memungkinkan, bahkan cenderung semakin kacau ya. Kita mendengar pemberitaan di luar sana. Nah, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh firman Tuhan, kita butuh mendengarkan firman Tuhan sebagai penguat dalam kehidupan kita, menguatkan iman kita. Nah, oleh karena itu dalam Mazmur 119 ayat yang 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semakin kita mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Bahkan di Ibrani 11 ayat 6 pun itu di situ dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu sebaliknya Bapak Ibu, saat kita terus membuka telinga kita untuk perkara-perkara duniawi, ya, kita membuka telinga kita untuk mendengarkan perkara-perkara duniawi, ya maka pikiran kita, perbuatan kita pun akan cenderung semakin menunjukkan keduniawian. Ya, kita akan semakin menunjukkan bahwa ya saya memang lebih mendengarkan perkara-perkara duniawi daripada perkara-perkara rohani, begitu. Nah, oleh sebab itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, di situ ada suatu peringatan, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, Tuhan ingin kita semakin memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, bukan yang ada di bumi, bukan perkara-perkara duniawi. Karena keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara. Itu yang perlu kita ingat. Tidak selamanya loh kita ini hidup di dunia ini. Suatu saat nanti dunia ini akan lenyap oleh Tuhan. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 119 ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu itu tidak akan kulupakan. Puji nama Tuhan. Biarlah hidup kita semakin hari, semakin kita itu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari kita semakin menyukai perkara-perkara rohani, perkara-perkara di atas, dan bukanlah perkara-perkara duniawi yang hanya sementara saja. Puji nama Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin taat akan firman Tuhan. Kita semakin bertekun untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pada pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terus Engkau kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan bahwa kami membutuhkan firman Tuhan, bahwa firman-Mu itu berdampak baik untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai dimanapun kami berada. Kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.